Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ustazah Haja Aini Aryani LC, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Anisa Ibu Haja Hati Ismail, yang kami hormati Ibu Wakil Majelis Taklim Anisa Ibu Hajah Ambar, yang kami hormati dan kami banggakan semuanya adalah seluruh para jamaah pengajian online Majelis Taklim Anisa Masjid Al-Iman yang bisa hadir di pengajian online hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kecukupan rezeki, hingga nikmat kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Pengajian online kali ini selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tauziah dan semoga tauziah ini dapat menambah ilmu kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai penyempurna agama Islam yang rahmatan lil alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian online Majelis Taklim Anisa kali ini. Adapun susunan acaranya, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Anisa, keempat tauziah, tanya jawab, dan penutup doa. Baiklah, untuk pembacaan acara ini agar berjalan lancar dan baik, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni membacakan surat suci Al-Quran, surat Al-Taqabun ayat 11 sampai ayat 13. Pada para jamaah yang terhormat, diharapkan untuk dapat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Indah dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Niken. Untuk Ibu Hajah Indah dan Ibu Hajah Niken bisa dimulai untuk melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Mana ibunya? Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa inna
فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh sangat indah dari Ibu Hajah Indah dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Niken. Semoga Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, bagi yang telah membacakannya dan bagi yang telah mendengarkannya. Amin. Baiklah, sebelum masuk ke acara inti pengajian online kita, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Majelis Ta'lim Anisa. Ibu Hajah Hati Ismail, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat tempat, dan terutama nikmat iman, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di sini untuk mengikuti pengajian virtual Majelis Taklim Anisa. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita semuanya umat. Ibu-ibu jamaah yang insya Allah dirahmatin Allah.
Pengajian Anissa yang diselenggarakan virtual ini adalah pengajian perdana virtual yang kami selenggarakan setelah yang terakhir kali kita bertemu pada bulan Maret tahun lalu, yaitu pada awal pandemi COVID-19. Karena mungkin di sini ada ibu-ibu yang baru saja bergabung di pengajian kami, perlu sedikit kami jelaskan mengenai Majelis Taklim Anissa. Majelis Taklim Anissa merupakan salah satu bidang di Yayasan Masjid Al-Iman yang disebut sebagai bidang perempuan dan keluarga. Bidang perempuan dan keluarga ini mengurusi pendidikan keluarga dan juga mengurusi kegiatan sosial yang kami untuk itu berkonsentrasi untuk ibu-ibu dan anak-anak. Sebelum pandemi COVID, Majelis Taklim Anissa telah secara rutin mengadakan pengajian 3 kali sebulan, yaitu pengajian rutin bulanan, kemudian pengajian fikih muslimah, dan majelis duha keluarga yang khusus untuk pendidikan anak-anak pada keluarga muda. Jadi pendidikan untuk orang tua dari anak-anak, yang mana orang tuanya itu adalah relatif masih muda usia. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan yang terpaksa menjadi melambat, bahkan ada yang terhentikan. Pandemi juga telah memisahkan kita dengan keluarga, kerabat, sahabat-sahabat yang kita sayangi. Di jajaran pengurus Anissa, kita baru saja kehilangan salah satu pengurus kami, yaitu rahimahullah Ibu Yeli Hafsah, yang telah meninggal, telah wafat pada tanggal 4 Januari. Ibu Hajah Evi Roswita yang juga di seksi dakwah itu juga terpapar, namun alhamdulillah dengan izin Allah itu bisa sembuh. Bagi kita juga telah kehilangan banyak ulama, kemudian juga tenaga medis yang mengurus pasien COVID. Semoga semua mereka yang wafat karena pandemi ini wafat secara syahid sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian yang perlu saya sampaikan, karena kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Aini Aryani LC yang telah hadir bersama kita. Tak lupa kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini terdapat kekurangan kami. Semoga ini tidak menjadi halangan untuk kita bertemu lagi di acara serupa online maupun insya Allah mudah-mudahan bisa kita selenggarakan secara offline dan online sekaligus. Juga penghargaan yang tinggi-tingginya kepada seksi dakwah yang telah mempersiapkan keberlangsungan acara ini. Sekian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hajah Hati Ismail atas sambutannya. Dan marilah kita selanjutnya menuju acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pencerahan rohani yang akan disabawakan oleh Ibu Hajah Ustazah Aini Aryani LC dengan tema tuntunan syariat di masa pandemi. Kepada Ibu Hajah Aini Aryani, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan kesehatan, waktu luang dalam keadaan beriman, berislam, berihsan, walaupun di luar sana banyak sekali yang qadarullah, banyak yang sudah meninggal dunia karena pandemi ini, banyak juga yang ditimpa musibah, ada yang kena sakit, terpapar virus, ada yang keluarganya yang terpapar virus, ada juga yang kawan-kawannya terpapar virus. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan, dan alhamdulillah kita mengisi kesehatan ini dengan sama-sama berthalabul ilmi dan juga silaturahmi dalam rangka mensyukuri nikmat sehat dan waktu ini yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tuntunan syariat di masa pandemi. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu ya Ibu bahwa penyakit itu semuanya dari Allah. Kita wajib untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya musibah. Tapi kalau misalnya Allah sudah menentukan, ya apa boleh buat. Maka di dalam surat At-Taghabun tadi yang sudah dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah seseorang itu tertimpa musibah kecuali karena izinnya Allah. Yang kebetulan dua keluarga ipar saya, yaitu dua keluarga kena semua dan saat ini masih menjalani perawatan di Wisma Atlet. Dua flat ya, ada adik ipar saya, dua keluarga ya. Suaminya ya, jadi suaminya kena, anak-anaknya juga kena semua, dan baru saja kemarin kami tes PCR, alhamdulillah kami sekeluarga negatif dan sudah melakukan fogging, disinfektan, sehingga daerah sini komplek perumahan saya sedang di lockdown, dan alhamdulillah walaupun sedang terjadi lockdown masih bisa silaturahmi dengan ibu semuanya walaupun secara virtual. Penemuan teknologi ini juga merupakan nikmat ya Bu ya, karena walaupun secara fisik kita tidak bisa ketemu, tapi ternyata via virtual Allah masih mengizinkan kita ketemu di sini. Yang kedua, terkait tentang musibah ini, memang Nabi Muhammad juga pernah mengajarkan kita bagaimana ikhtiar kita untuk menghindari yang namanya penyakit. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal junun wal baras wa min kulli sayyi'il asqam. Yang artinya, ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau menjauhkan kami dari penyakit juzam, baras ya, jadi penyakit belang, dari penyakit kista, penyakit gila, penyakit apapun, bahkan semacam virus-virus ini kita juga minta, pokoknya dari segala macam penyakit kami minta dijauhkan. Ini adalah salah satu ikhtiar kita ketika ikhtiar-ikhtiar lain pun juga kita sudah lakukan. Kemudian bagi yang sedang ditimpa musibah sakit, mungkin bukan kita tapi keluarga kita, ya kita berhusnuzon saja. Semoga itu menjadi petanda rasa sayang Allah kepada mereka atau kepada kita yang keluarga kita ditimpa ya. Semoga kita semuanya dengan pandemi ini digugurkan dosa kita dan diangkat derajat kita. Amin. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah." Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya tidak ada satupun musibah dan cobaan yang menimpa seorang muslim berupa tertancap duri atau bahkan lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahan. Jadi kalau kita ditimpa Bu, misalnya keinjek duri ya,
keinjek misalnya beling atau apapun, atau keiris pisau saat memasak ya. Tidak ada satu hal sesepele itu pun Allah itu akan menggugurkan dosa kita, agar akan mengangkat derajat kita. Ya kalau misalnya dengan musibah itu dosa kita tidak gugur, ya berarti derajat kita yang akan diangkat. Atau jika derajat kita tidak diangkat, maka dosa kita yang akan digugurkan. Maka berhusnuzonlah kita kepada Allah agar semua yang terjadi pada kita itu semua terjadi atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi Muhammad juga mengatakan mayusibul mu'min yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya. Min muslimin yusiba adan min marad fama siwahu illa hatallah bihi sayyiatihi kama tahutu syajarah waraqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Maka kita mintakan, kita panjatkan doa buat saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah COVID ini, semoga dengan penyakit itu dan dengan sabarnya mereka menghadapi penyakit itu, Allah gugurkan dosa-dosa mereka, ampunkan kekhilafannya, diangkat derajat mereka ke tempat yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya tentang bagaimana Islam itu mengatur tata cara beribadah di musim yang rentan dengan wabah atau kita sebut sekarang sebagai pandemi. Bagaimana? Ada banyak tuntunan dalam syariat yang berkaitan dengan itu. Yang pertama yang berkaitan dengan taharah, bersucinya bagaimana. Kemudian ibadahnya seperti sholatnya bagaimana. Ini yang paling sering dipertanyakan jamaah sekalian. Pertama tentang taharah sendiri. Kalau misalnya pasiennya itu sudah parah sekali, ya kan ada ya Bu ya orang yang kena COVID-19 tapi OTG, ya. Atau misalnya hanya kena gejala ringan, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, hanya anosmia saja, hanya kehilangan penciuman saja, ringan sekali. Maka cara beribadahnya ya sebagaimana mestinya kayak biasanya, berwudhu seperti biasa, sholat seperti biasa, tidak ada keringanan apapun. Karena apa? Karena dia masih bisa berwudhu dengan normal, sholat seperti biasa, berdiri menghadap kiblat dan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Yang akan jadi masalah adalah kalau para pasien ini mengalami gejala yang berat, seperti sesak nafas, kesulitan bernafas, batuk-batuk yang tidak berhenti-berhenti, sampai para dokter misalnya memberikan beberapa alat bantu dan mengharuskan pasien ini untuk bed rest, tidak boleh bangun-bangun dari tempat duduk kecuali ada yang membantu. Atau misalnya demam, sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, dan tidak bisa melakukan sholat dengan tenang, dengan berdiri dan selainnya, maka disinilah ada rukhsah atau keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh syariat kepada mereka. Contoh misalnya mereka tidak bisa sholat sambil berdiri, maka mereka boleh untuk sholat sambil duduk. Ya, fasholli qa'iman. Kalau misalnya bisa berdiri, maka berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Duduknya bagaimana? Kalau misalnya bisa duduk pakai kursi, pakai kursi. Tapi kalau misalnya sama dokter, oh nggak boleh turun dari tempat tidur. Kalau mau sholat sambil duduk, duduklah di ranjang. Ya sudah, duduklah di ranjang. Syukur-syukur kalau sholatnya itu, di ranjangnya itu didesain sedemikian rupa dan bisa menghadap kiblat. Itu akan lebih baik lagi. Namun jika tidak bisa, ya sudah, bagaimana lagi ya. Misalnya, kalau misalnya di kasur di rumah ya Bu ya, kita bisa atur. Nggak bisa ngadep kiblat, bisa kita atur biar bikin ngadep kiblat ya. Tapi kalau misalnya kasurnya rumah sakit kan nggak bisa diputer-puter ya Bu ya. Jadi ya sudahlah kita sholat kemana kasurnya ini menuju.
Ya, dan inilah yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti, salat untuk menghormati waktu dengan cara melakukan salat semaksimal yang kita mampu. Namun jika nanti Allah takdirkan sembuh dari sakit, maka sebaiknya mengqadha lagi salat-salat yang pernah dilakukan selama sakit karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya, yaitu menghadap kiblat. Namun bagaimana kalau misalnya pasien telah melakukan sholat semampunya, menghadap ke arah yang paling dia mungkinkan, tapi ternyata Allah takdirkan beliaunya menutup mata, ya tidak ada kesempatan sembuh untuk mengulangi sholatnya yang kurang-kurang tadi, maka ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan Rahman dan Rahimnya Allah akan menerima semua ibadah pasien tersebut dengan segala kekurangan yang ada. Baik, ini tentang orang yang sakit. Tidak bisa sambil duduk bagaimana? Kalau tadi kan sambil duduk ya Bu ya. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka bisa sambil berbaring. Syukur-syukur berbaringnya itu sambil miring menghadap kiblat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, lakukan semampunya. Bahkan jika pun berbaring pun tidak bisa menggerakkan apapun sama sekali. Dia hanya bisa menggerakkan matanya misalnya, tangan kakinya sudah tidak kuasa lagi dia gerakkan, tidak bisa bertakbir dengan mengangkat tangan, ya tidak bisa rukuk dan sujud dengan sedikit mencondongkan badan, maka yang bisa dia lakukan maka bil isyarah, dengan isyarat. Misalnya takbir, dalam hatinya dia mengucapkan Allahu Akbar karena mulutnya sudah misalnya terkunci, sudah tidak bisa menggerakkan apapun kecuali misalnya cuma bisa menggerakkan bola matanya. Ya sudah, sholatlah dengan menggerakkan bola matanya. Jadi Allahu Akbar misalnya dalam hati, lalu dia mengedipkan matanya, pertanda dia mengangkat tangannya. Lalu dia membaca Al-Fatihah, apa segala macam, bisanya dengan hati, ya sudah. Kalau masih bisa menggerakkan lisan, maka gerakkanlah dengan lisan ketika mengucapkan takbir, membaca Al-Fatihah, dia menggerakkan atau qomat kamit minimal. Tapi jika ternyata lisannya pun tidak bisa digerakkan, maka cukup di dalam hati, dan berpindah gerakan cukup ditandai dengan menggerakkan bola matanya atau misalnya mengedipkan saja, itu pun sudah cukup. Nah, ini tentang sholatnya orang sakit. Yang juga sering ditanyakan, apakah orang yang sakit ini ketika dia tidak mungkin dibangunkan setiap saat, ya, tidak mungkin dibangunkan setiap saat karena kondisinya sangat lemah sekali, bolehkah dia menjamak sholatnya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan menjamak sholat bagi orang sakit di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama itu ada yang membolehkan, yaitu ulama dari madhab Hambali dan sebagian ulama dari madhab Syafi'i. Namun sebagian ulama yang lain dalam madhab Syafi'i tidak membolehkan dengan alasan bahwa orang sakit sudah mendapatkan banyak keringanan seperti bolehnya bertayamum, bolehnya sholat sambil duduk, sambil tidur dan lain sebagainya, sehingga sholatnya sudah tidak boleh dijamak. Namun demikian, ulama yang lain dalam madhab yang sama, yaitu dalam madhab Syafi'i, didukung juga dalam madhab Hambali, apabila pasiennya tersebut, orang yang sakit itu sudah betul-betul parah dan tidak mungkin bangun 5 kali dalam sehari, maka diperbolehkan dia untuk menjamak sholatnya. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya, dan subuh tidak boleh dijamak. Subuh harus pada waktunya. Misalnya Bu, pasien ini dia harus minum obat dan makan siang di waktu zuhur pastinya. Misalnya jam 1. Maka misalnya habis makan, habis minum obat, lalu kita bantu untuk beliau sholat, dijamak saja, dijamak takdim antara zuhur dengan asarnya. Ya. Kemudian berikutnya, begitu waktunya makan malam, bisa untuk dijamak lagi, dijamak takhir. Ya, karena tadi istirahat, tidurnya lama misalnya ya, baru nanti waktunya makan malam dan minum obat di malam hari. Maka diniatkan saja nanti malam saya mau jamak takhir isya dan maghrib begitu. Nah, berarti zuhur asar maghrib isyanya sudah. Zuhur asarnya di jamak takdim, maghrib isyanya di jamak takhir.
Nanti besoknya subuh bisa untuk dibangunkan sholat subuh. Jikapun misalnya tidak bisa dibangunkan di awal waktu karena misalnya masih sangat lelap sekali, belum boleh dibangunkan sama dokter, ya sudah. Dibangunkan di akhir waktu juga tidak masalah bagi orang sakit. Untuk sholat di akhir waktu, yang penting masih di dalam waktu subuh sebelum matahari terbit. Misalnya sekarang matahari terbitnya jam berapa Ibu? Matahari terbit sekarang kan jam 6 kurang 10 kurang lebih begitu. Maka bolehlah misalnya yang sakit ini dibangunkan jam 5:30 ya. Sudah bentar lagi waktunya sarapan. 5:30 dibangunkan, lalu bantu untuk diwudukan ya oleh keluarganya misalnya atau oleh tenaga kesehatan. Kalau yang sakit itu laki-laki, diwuduin sama tenaga kesehatan yang laki-laki. Kalau yang kalau yang sakit itu pasiennya perempuan, maka boleh dibantu diwudukan oleh siapa? Oleh tenaga kesehatan yang perempuan. Setelah sholat, habis sholat, dilanjut sarapan, setelah sarapan minum obat, istirahat lagi. Gitu ya. Jadi sudah aman sholatnya. Kalau memang tidak mungkin untuk dibangunkan 5 kali dalam sehari semalam, silahkan dijamak jika memang sakitnya sudah sedemikian parahnya. Namun bagi mereka yang sakitnya masih memungkinkan untuk bangun 5 kali dalam sehari semalam, maka diupayakan sholatnya tidak dijamak, sholatnya dilakukan di dalam waktunya masing-masing semampunya. Tidak harus di awal waktu karena Allah itu memberikan kita waktu sholat yang lumayan senggang. Apalagi zuhur. Zuhur kita punya waktu kurang lebih 3 jam untuk melakukannya. Asar juga kurang lebih 3 jam. Maghrib kurang lebih 1 jam. Subuh kurang lebih 1,5 jam. Isya itu sampai sepanjang malam kita diberikan waktu untuk sholat. Sehingga orang sakit tidak usah dipaksa begitu azan langsung dibangunkan, tidak. Izin dulu sama dokter. Kalau kata dokter, Bu mohon maaf pasien belum bisa dibangunkan. Nanti aja sholatnya agak ditunda-tunda dulu. Itu pun sudah oke-oke saja. Ya, sholat di awal waktu tidak wajib, dia anjuran. Kalau bisa di awal waktu tentu sangat baik. Tapi jika pun harus menunda karena sakit, karena harus istirahat, atau misalnya karena tenaga kesehatan masih mengurus pasien, maka tidak wajib dilakukan di awal waktu. Boleh menunda karena memang Allah memberikan kita waktu yang lumayan panjang di beberapa jenis sholat yang tertentu seperti zuhur, asar, dan isya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana caranya tenaga kesehatan itu membantu orang yang sedang sakit di atas tempat tidur? Bagaimana cara mewudukannya? Kalau memang dia tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk dibawa ke kamar mandi misalnya, cukup dibantu disemprotkan saja dengan sprayer. Mungkin saya ketika kita ketemu di Masjid Al-Iman secara fisik ya Bu, kita pernah membahas tentang wudhu memakai sprayer. Jadi botol sprayer itu ya kita isi dengan air di sprayer ini, diisi dengan air, saya kasih contohnya, mohon izin. Seperti ini Bu ya. Jadi seperti ini sprayernya ya. Ini sprayer kita beli di supermarket juga bisa atau di minimarket begitu. Lalu kemudian diisi dengan air. Nanti tenaga kesehatannya boleh kita kasih ini. Tolong bantu saya untuk berwudu dengan sprayer ini. Jadi bisa misalnya ketika berwudu si pasiennya berniat untuk berwudu, kemudian tenaga kesehatan atau misalnya dia bisa berwudu sendiri tanpa buka lengan tangan bajunya dibuka disemprot sampai siku ya. Kemudian diratakan semuanya, kanan dan kiri seperti itu. Kemudian menyemprot di tangan, kemudian angkat kita gitu Bu ya. Kemudian kena rambu. Kemudian dibuka kaos kakinya, kalau pakai kaos kaki atau jika nggak pakai kaos kaki tinggal disemprotin. Ya sudah, basah semua kakinya dari punggung kaki, telapak kaki sampai mata kaki sudah bersih semua dan itu sudah cukup ya. Adapun seperti kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarin dari mulut, dikeluarkan, masukkan ke hidung, dikeluarin lagi, terus kumur-kumur, membasahi telinga,
dan lain sebagainya, itu adalah sunnah-sunnah di dalam wudhu. Sehingga yang kita prioritaskan bagi pasien seperti ini, yang penting sah walaupun wudhunya minimalis. Ya, walaupun minimalis yang penting sah. Jadi yang dikenain air hanya 4 anggota tubuhnya saja. Hanya wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian rambut minimal 1 helai itu sudah cukup, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, ini sudah sah walaupun itu cuma minimalis seperti itu. Ya, dari mana kita mendasarkan cuma 4 anggota tubuh yang harus kena air? Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di situ disebutkan bahwa yang wajib itu cuma apa? Pertama, wujuhakum, wajah. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah rambut kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Inilah yang wajib-wajibnya saja. Yang penting sah walaupun wudhunya minimalis. Nanti kalau sudah sembuh, pasien boleh dengan sepuas hati berwudhu dengan air yang banyak, 3 kalikan basuhan, disempurnakan dan lain sebagainya, silakan. Tapi dalam kondisi yang seperti ini yang penting sah dulu walaupun minimalis. Kalau tidak bisa menyemprot sendiri dan meratakan, mungkin bisa dibantu oleh tenaga medis yang menggunakan sarung tangan dari latex gitu ya, untuk mengelap pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya itu harus dibantuin wudhu oleh tenaga kesehatan yang perempuan, misalnya pasiennya laki-laki, tenaga kesehatan cuma ada perempuan, nggak apa-apa juga karena tidak ada persentuhan kulit dengan kulit antara nakes dengan pasien, karena nakesnya menggunakan sarung tangan dari latex dan bahkan menggunakan baju APD yang sangat lengkap sehingga tidak masalah jika dibantu oleh tenaga kesehatan yang berbeda jenis kelaminnya. Ini kira-kira tuntunan syariat dalam wudhu dan juga sholatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata pasien ini tidak boleh kena air sama sekali? Karena misalnya pasiennya demamnya sangat tinggi, sangat tidak dianjurkan oleh dokter gitu ya untuk kena air sama sekali dulu di permukaan kulitnya. Ya sudah, kalau begitu bolehlah dia bertayamum. Karena bolehnya bertayamum ini tidak hanya gara-gara sebabnya tidak ada air. Kalau tayamum itu hanya dalam kasus tidak ada air gitu kan. Nah, ini keliru. Karena sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum, yang pertama memang tidak adanya air. Udah dicari kemana-mana nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak boleh dipakai karena dia sakit. Nah, sebab inilah yang membuat pasien COVID yang sangat demam itu, ya Bu ya, sangat demam itu diperbolehkan untuk bertayamum. Boleh nanti disediakan debu yang tipis saja untuk melaksanakan tayamum, karena tayamum itu hanya mengusapkan debu ke wajah dan tangan sampai siku. Udah selesai. Nggak usah orang Bu tayamum kumur-kumur pakai tanah gitu, nggak usah. Masukin tanah ke dalam hidung, ngeluarin lagi, bisa bersin-bersin kita. Enggak ya. Jadi tayamum itu hanya mengusapkan debu ke wajah dan tangan sampai siku gitu. Dan kemudian nanti pasiennya sudah bisa melaksanakan sholat. Namun bagaimana kalau ternyata pasiennya sudah sangat parah sekali, malah kadang pingsan, kadang sadar lagi, pingsan, kadang sadar lagi, dan tidurnya pun harus betul-betul diatur oleh dokter, tidak boleh dibangunin, pokoknya tidurnya harus sekian jam. Akhirnya selama jadi pasien di rumah sakit, qadarullah ternyata tidak bisa untuk melaksanakan sholat sama sekali. Maka nanti kalau Allah takdirkan sembuh gitu ya, upayakan mengganti atau mengqadha sholat-sholat yang telah ditinggalkan selama sakit. Misalnya 3 hari atau 4 hari, maka sholat yang ditinggal selama 4 hari ya, 4 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 4 maghrib, 4 isya, wajiblah nanti diqadha ketika sudah sembuh. Sebagai apa? Sebagai penggantian dari sholat yang sudah kita tinggalkan selama kita sedang sakit, dan upaya juga bersyukur kepada Allah karena Allah sudah berikan kesembuhan dari sakit yang telah diderita berhari-hari.
Inilah tuntunan-tuntunan syariat Islam bagi mereka yang sedang sakit dan bagi mereka juga yang sedang menjadi tenaga kesehatan. Bagaimana bagi kita yang berada di kondisi pandemi tapi tidak ditakdirkan mendapatkan penyakit ini? Sehat walafiat saja, tapi suasananya jadi sedang berada di dalam pandemi. Bagi kita yang kita wajibkan adalah berikhtiar. Ikhtiar ini adalah usaha. Walaupun kita tidak akan kena COVID-19 gitu ya, kalau Allah tidak izinkan, bukan berarti kita harus abai ya Bu ya. Biarin aja lah, nggak usah pakai masker sana sini kayak nggak takut Allah aja. Justru kita memakai masker karena kita menunaikan kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikhtiar, menghindari yang namanya sunnatullah penyakit ini ya. Orang kalau terpapar virus, sunnatullahnya pasti positif kena COVID. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya, meninggalkan resiko-resiko terpapar. Maka Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kalian menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka ketika kita keluar rumah tidak pakai masker dan mengancam, misalnya Bu, misalnya nih, nauzubillah ya, saya tidak tahu kalau saya sedang kena positif COVID misalnya ya. Saya tidak tahu, saya OTG misalnya, orang tanpa gejala. Lah, saya tidak tahu kalau saya sakit. Kemudian saya keluar saja tanpa masker. Begitu saya mau jajan, saya ngobrol sama penjualnya, akhirnya droplet saya muncrat-muncrat di makanan yang sedang dijual gitu kan. Kemudian makanan yang dijual itu disajikan pada pembeli lain, itu kan bisa membahayakan orang lain. Makanya kita disuruh memakai masker. Untuk apa? Untuk menghindarkan orang lain dari penyakit-penyakit yang bisa saja datang di diri kita. Kita juga bahkan dianjurkan untuk memakai kacamataan gitu ya, untuk menghindari droplet orang-orang yang tidak bermasker yang bisa saja dropletnya bisa masuk ke dalam mata kita. Jadi memakai masker, sering mencuci air di air yang mengalir dengan sabun. Kemudian memakai hand sanitizer jika tidak ditemui air dengan sabunnya, memakai masker, menjaga jarak, physical distancing. Ini merupakan ikhtiar kita untuk menghindari dan menghindarkan orang lain dari suatu penyakit atau COVID-19. Jangan sampai kita mengabaikannya. Kalau misalnya kita sudah menjaga jarak dengan orang lain, kita memakai masker tapi dicaci atau dicela, dikata-katain sama orang lain gitu ya, segitunya amat ya, tidak mau salaman sama orang lain. Bukan sombong, tapi memang justru karena kita sayang pada orang yang kita tolak salamannya itu gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah kita ini kena virus atau tidak. Ya, karena banyak sekali OTG, orang tanpa bergejala, berkeliaran di mana-mana, tidak tahu bahwa dirinya itu carrier. Dia sebagai pembawa virus, mungkin dia tidak bermasalah dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena dia itu misalnya daya tahan tubuhnya kuat. Ya, misal saya masih muda Bu, misalnya saya kena gitu ya virus, tapi imun saya cukup kuat, daya tahan tubuh saya cukup kuat. Penyakitnya tidak tampak di saya, tapi ketika saya berinteraksi dengan orang yang punya komorbid gitu ya, punya penyakit bawaan, punya diabetes, punya darah tinggi, punya pneumonia dan lain sebagainya, saya bisa membahayakan dia ya kalau saya tidak bermasker. Saya menyumbangkan droplet saya ke orang ini, yang orang ini tadinya harusnya sehat walafiat, gara-gara saya tidak memakai masker, saya membahayakan dia. Khawatir nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang ini. Kita tidak mau nanti di hari kiamat kita pada akhirnya dimintai pertanggungjawaban dari orang-orang yang sakit gara-gara kita abai tidak menjaga diri, tidak pakai masker, tidak pakai apapun segala macam dan membahayakan orang lain. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, tawakal itu artinya kita menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berikhtiar dan berusaha. Jangan sampai kita tawakal tanpa berdoa, tanpa berusaha. Kalau misalnya kita hanya tawakal saja pada Allah tanpa berikhtiar, itu namanya bukan tawakal. Itu namanya lalai. Ya, lalai.
pokoknya keluar aja lah, nggak usah pakai masker, nggak usah masuk rumah, nggak usah mandi, nggak usah cuci tangan segala macam. Kalau misalnya ditakdirkan nggak kena ya nggak kena gitu. Nah ini nggak boleh seperti ini. Ya kita disuruh untuk bertawakal. Maka contoh tawakal yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, ikatlah untamu. Ya, kalau kamu ingin pergi dan kamu membawa unta, maka ikatlah untamu, baru kemudian tawakallah kepada Allah. Jadi tidak bisa tawakal dengan cara membiarkan untanya tinggal sendirian di gurun pasir. Kalau misalnya untanya lari atau dibawa kabur oleh orang lain, jangan nangis. Kenapa? Karena untanya tidak diikat, maka dia bisa kabur. Begitu juga kita. Kalau misalnya kita terpapar COVID gara-gara kita lalai tidak melakukan ikhtiar, ya berarti itu kesalahan kita. Bisa saja malaikat mencatat dosa buat kita. Kenapa? Karena kita mengabaikan perintah dalam agama untuk menghindari yang namanya kebinasaan. Tapi kalau kita sudah berusaha, ya sudah jaga jarak, sudah jarang berinteraksi dengan orang lain, memakai masker apa segala macam, ternyata masih kena juga entah dari mana. Wallahu a'lam. Biar kita serahkan pada Allah saja, ya karena Allah lah pemilik hati-hati dan tubuh-tubuh ciptaan-ciptaannya termasuk manusia. Demikian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai kita terlalu menyinyir atau ngata-ngatain orang yang menjaga dirinya gitu ya. Misalnya ada orang kita mau bersilaturahmi ke rumahnya, lalu dia bilang, mohon maaf kami belum bisa menerima tamu sampai pandemi berakhir. Kita harus menghargai. Karena itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Namun jika misalnya yang bersangkutan menerima tamu gitu, asalkan tamunya itu pakai masker dan memakai hand sanitizer sebelum masuk ke rumah beliau, kita jangan tersinggung. Ya Allah, kayak saya pasien aja, saya sehat nih. Gak usah gitu ya. Kenapa? Kita bertamu tanpa harus membuat resah pemilik rumahnya. Dan agar pemilik rumahnya tidak resah, ya kita juga harus melakukan adab-adabnya. Dengan cara apa? Jika misalnya kita mau masuk, kita semprot dulu tangan kita dengan hand sanitizer ya. Karena tangan kita nanti akan menyentuh sofanya, akan menyentuh karpetnya, akan menyentuh mejanya sang pemilik rumah. Ya, kita memakai masker. Begitu juga pemilik rumah memakai masker. Pemilik rumah atau tuan rumah pakai masker untuk menghormati tamunya agar dropletnya tidak terkena ke matanya tamu. Si tamunya juga memakai masker agar dropletnya tidak mengotori hidangan dan juga mata tuan rumahnya. Dan seperti inilah kira-kira Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Kita memuliakan tamu dengan memakai masker dan juga tamu memuliakan tuan rumahnya dengan cara apa? Dengan cara memakai masker. La yu'minu ahadukum hatta yukri la yu'min man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu memuliakan pemilik rumah memuliakan tamunya dan lain sebagainya. Seperti inilah syariat Islam mengatur hubungan muamalah antar sesama manusia sehingga satu sama lain saling menghormati, saling menjaga, saling menghindarkan diri dari penyakit dan lain sebagainya. Baik ibu-ibu, jika ada pertanyaan seputar sholat, seputar taharah, seputar bersuci, seputar COVID dan lain sebagainya, silakan ditanyakan dan silakan dikoordinir oleh moderator. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ella. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Untuk pasien berwudu, selain air yang disemprotkan, apakah boleh dengan waslab dan tayamum dengan debu yang menempel pada bantal atau lainnya karena kesulitan mendapatkan debu yang sesungguhnya? Sukron. Baik. Terima kasih Bu Ustazah. Apakah boleh menggunakan waslab? Jadi begini Ibu, berwudu itu dengan dua metode. Pertama ada yang dibasuh, ada yang diusap.
Maka ketika wajah itu namanya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Begitu juga tangan ghuslul yadain, membasuh tangan. Begitu juga kaki ghuslul rijlain, ya, membasuh kedua kaki. Membasuh itu artinya mengenakan, ya, air itu dikenakan langsung ke kulitnya, bukan dengan perantara benda yang dibasahi. Kalau pakai waslap berarti ada kain yang dibasahi, itu namanya diusap. Kalau diusap itu bagian ketika kita membasahi rambut atau sebagian kepala. Ketika kita membasahi sebagian kepala itu diusap, makanya tangan dibasahi kemudian diusapkan. Atau pakai waslap, waslapnya diusapkan, itu bisa kalau pas kita ngusap rambut. Tapi ketika kita membasuh wajah, tangan, dan kaki itu harus kena langsung dengan air. Maka misalnya airnya mau pakai tangan, set dikenain gini Bu, bukan pakai perantara kain yang dibasahi, bukan, tapi airnya kena langsung, begitu ya. Maka kalau pakai semprotan, airnya kan kena langsung nih, semprot kan gitu ya. Nah, kalau misalnya waslap, itu tidak memenuhi syarat, atau pakai tisu basah gitu ya, itu juga tidak memenuhi syarat. Karena ada benda lain yang dibasahi dulu gitu, baru kemudian disentuhkan. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Jadi harus langsung kena airnya di wajah, tangan, dan kaki. Tapi untuk rambut silakan nggak apa-apa pakai waslap karena rambut itu diusap bukan dibasuh. Yang kedua, apakah boleh bertayamum dengan debu yang menempel di bantal? Jadi begini Ibu, yang disebut dengan debu atau tanah yang suci di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya, su'idan thayyibah. Su'idan thayyibah ini adalah debu atau tanah yang berupa tanah atau debu yang nyata, yang tidak bisa hanya dikira-kira dan baru bisa terlihat dengan mikroskop. Ya, mungkin di bantal atau di tempat tidur ya, atau di selimut misalnya. Kalau kita lihat dengan mikroskop, ada di situ pasti debu-debu. Di sekitar kita pun pasti banyak debu, Bu. Di sini, Bu. Nih, di sini pasti banyak debu yang berterbangan. Tapi apakah kita bisa mengambil debu yang tidak terlihat ini? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Ya karena bukan debu mikroskopik yang kita pakai, tapi debu yang bisa kita rasakan dengan salah satu panca indera. Entah bisa dilihat dengan mata atau bisa dirasakan dengan kulit kita gitu. Jadi kalau kulit kita itu tidak merasakannya, di atas bantal begitu kita usap nggak ngerasa ada apa-apa pun debu gitu kan, ya udah berarti tidak bisa. Tapi kalau misalnya pakai apa sih namanya, seperti Ibu tahu kendi ya, atau cobek yang dari tanah merah, nah itu boleh disentuh karena itu dari tanah. Misalnya debu di luar, Ibu dibawain debu terus Ibu ngusap di atas batunya gitu ya, itu bisa karena debu itu dari tanah gitu kan. Dan biasanya di atas batu ada sisa-sisa tanah di atasnya. Nah itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas bantal gitu nggak bisa. Atau mungkin bisa diambilkan debu atau pasir sedikit saja begitu untuk pasiennya. Tapi tipis-tipis saja. Makanya kalau kita tayamum itu ngerjainnya itu Bu dengan ditipiskan ya. Contoh misalnya di sini saya disediakan pasir yang sangat sedikit sekali. Tinggal ditempelkan, kemudian dibeginikan ya. Ditipiskan, ditepuk-tepuk seperti ini biar kalau ada sisa kerikil yang tercampur dengan tanah itu berjatuhan kerikilnya. Lalu kemudian kita tutup agar lebih tipis lagi. Udah tipis banget ini, gitu ya. Kemudian diusap ke wajahnya seperti ini. Ini bunyi apa nih, Bu? Dikunci. Oke, baik. Nah, pertama adalah mengusap wajah. Mengusap wajah, kemudian yang di tangan ini kan sudah kita pakai, kita buang. Kemudian yang tadi, tempat yang tadi kita tempel, jangan ditempelin lagi karena sudah dipakai. Nah, sebelah sini nih. Nah, gitu Bu ya. Sama kayak tadi ditipiskan, lalu kemudian ditiup, kemudian kita meratakannya ke tangan kita. Seperti ini. Nah, terus dibuang. Nah, seperti itu.
Jadi bukan debu yang ada di bantal karena belum tentu ada debunya juga. Kalaupun ada, nggak terasa juga di tangan, baru terlihat ketika pakai mikroskop dan bukan seperti itu ciri debu yang bisa dipakai untuk bertayamum. Baik, ada pertanyaan lain Ibu? Silakan Ibu Ambar, ada Ibu Ambar dipersilakan ada mau pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah. Itu mengenai toharoh ya, mengenai sholatnya orang yang di ICU. Memang mungkin sama sekali udah nggak bisa, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang dia berbaring bisa sholat tapi dia pakai pampers. Apakah setiap kali mau sholat ganti pampers atau bagaimana tuh? Untuk yang di ICU tadi gimana Bu? Untuk yang di ICU? Sholatnya gimana Ustaz? Bagaimana sholatnya orang di ICU begitu? Ya, kalau waktunya sholat itu, ya. apakah dituntun oleh? Apakah masih bisa duduk Bu? Sama sekali udah nggak bisa. Sudah berbaring saja begitu? Ya, kalau yang di ICU kan sama sekali dia sudah, apakah yang nungguin maksudnya bisa membisikin, jadi dia dalam hati ya, ini waktunya sholat kan, kalau ICU itu saya bilang, meskipun tertutup matanya, hatinya sebetulnya tidak. Sadar, orangnya koma ya Bu ya? Atau orangnya tertidur tapi masih bisa, begitu? Tertidur dalam arti begini, karena pengalaman kakak saya sendiri juga begitu. Saya yakin mereka yang koma itu sebetulnya hatinya itu tidak. Jadi kalau saya bilang semampunya, pokoknya begitu waktu sholat bisikin aja. Jadi waktu sholat saya bilang sama susternya kan begitu. Insya Allah dengan hatinya saja mungkin. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ya baik. Bagaimana kalau ada orang dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri, apakah dia masih wajib melaksanakan sholat? Kalau masih wajibnya, wajib. Kenapa? Karena dia seperti orang yang tidur. Ya Bu, yang tidak wajib itu adalah orang yang akalnya hilang. Akalnya hilang itu maksudnya mohon maaf orang gila. Orang gila, orang mabok yang akalnya tidak berfungsi secara sempurna. Itu namanya ghairu akil, tidak akil. Tapi orang yang koma, orang yang tidur, itu akalnya tidak hilang. Artinya dia statusnya masih orang yang waras, gitu ya, bukan orang yang terganggu jiwanya atau akalnya kemana-mana gitu, enggak. Nah dia tetap wajib sholat. Tapi orang yang tidur dan orang yang koma, kan dia tidak bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya. Jika memang mau diikhtiarkan dibisikin, alhamdulillah jika memang beliaunya menangkap pesan yang membisiki. Tapi alangkah baiknya ketika beliau itu sadar, bisa dikonfirmasi apakah sudah dilakukan atau tidak. Karena kita tidak akan pernah tahu yang bersangkutan sholat atau tidak, karena tidak merespon ketika kita membisikinya. Ya, kalau misalnya direspon, misalnya Bu, kita sholat ya, lalu dia mengangguk sedikit atau menggerakkan tangannya. Nah, berarti dia merespon. Tapi kalau misalnya dia tidak merespon dan kita tidak tahu apakah beliau itu menangkap pesan kita, maka sebaiknya ketika beliau nanti sembuh, sebaiknya kita mengkonfirmasi kembali. Ibu yang kemarin ketika lagi koma, saya bisikin, saya tuntun untuk sholat, niat ya Bu, ruku ya Bu, sujud ya Bu. Ini kira-kira pas itu Ibu kerjain atau enggak? Gitu ya. Nah kalau kata si ibu pasien ini bilang, enggak tuh, saya nggak inget apa-apa nih, udah 6 hari gitu kan. Ya berarti memang beliau tidak melakukannya. Jika tidak melakukannya, maka harusnya dia qadha atau diganti sholat-sholat yang telah ditinggal beberapa lama tersebut. Tapi kalau ternyata dilakukan gitu kan, dilakukan di dalam hati dan dilakukan dengan isyarat bahkan, ya sudah berarti tidak usah diganti lagi karena sudah dikerjakan pada saat itu. Artinya kita harus mengkonfirmasi apakah beliau melakukan tuntunan yang kita lakukan via bisikan atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya Bu ya? Pakaian pampers. Oh iya, pakai pampers. Baik. Ya, bagaimana dengan orang yang sholat dan keadaan memakai atau bahkan ada yang lebih parah Bu, pakai kateter.
ya. Kalau pakai pampers itu masih bisa diganti pampersnya. Bagaimana dengan yang pakai kateter? Nah, orang yang tidak bisa menahan pipisnya, tidak bisa mengendalikan keluarnya air pipis dan selalu dalam keadaan berhadas, itu disebut dalam ilmu fikih sebagai daimul hadas. Daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas dan tidak bisa mengendalikan hadas yang keluar dari dirinya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Yang dia lakukan tuntunannya sama seperti orang wanita yang mengalami yang namanya istihadah. Orang yang istihadah ini, Bu, dia tidak haid, dia tidak nifas, tapi keluar darah dari badannya. Misalnya dia itu keluar darah lebih dari 15 hari, atau dia itu keluar darah akibat habis operasi pengangkatan miom dan kista, dan lain sebagainya. Pokoknya darahnya keluar dari rahim lewat kemaluan depan, tapi tidak memenuhi syaratnya haid, dan itu adalah istihadah. Keluar darah terus-terusan. Bagaimana ini? Sholatnya bagaimana? Ya sudah, yang harus dilakukan oleh orang-orang daimul hadas ini, oleh orang-orang yang selalu keluar najis dari tubuhnya ini, yang dia lakukan pertama kali apa kalau mau sholat? Buka pampersnya, atau kalau orang istihadah buka pembalutnya, kemudian dicuci kelaminnya itu, ya, karena dari pampersnya atau pembalutnya kan ada sisa-sisa najis yang menempel di kemaluan. Bersihkan najis yang ada di kemaluan, kemudian ganti dengan yang baru, ganti dengan pembalut atau pampers yang baru, kemudian diwudukkan, kemudian langsung melaksanakan sholat tanpa menunda-nunda. Habis wudhu jangan makan dulu, apa dulu gitu, jangan. Takutnya nanti najisnya keburu keluar banyak, gitu ya. Jadi habis wudhu langsunglah melaksanakan sholat. Maka air kencing atau darah istihadah yang keluar selama sholat itu masuk dalam kategori ma'fu anhu atau termaafkan. Karena memang sulit dihindari dan tidak bisa mengendalikannya. Itu yang disebut dengan ma'fuun anhu, ya, najis dan hadas yang termaafkan. Dengan syarat dia senantiasa berwudu sebelum melaksanakan sholat fardu, ya. Begitu nanti masuk waktu asar, dia lakukan hal yang sama. Ganti pembalut, sebelum memakai pembalut atau pampersnya itu dibersihkan pakai waslap dulu gitu ya kemaluannya, lalu diganti pampersnya, kemudian diwudukkan dan sholat begitu seterusnya selama 5 kali dalam sehari. Atau kalau sholatnya dijamak berarti dilakukan hanya 3 kali dalam sehari. Zuhur asar berarti dia sholatnya hanya 3 kali. Di waktu zuhur atau di waktu maghrib atau isya, dan kemudian di waktu subuh. Jadi 3 kali minimal ganti pampers sebelum sholat. Demikian bagi orang yang sedang daimul hadas. Untuk orang yang kateter, karena dia tidak pakai pampers, maka ya sudahlah, dia berwudu lalu kemudian sholat dalam keadaan tidur. Karena kateternya tidak mungkin dilepas gitu ya, karena yang bisa melakukannya hanya dokter, dan dokter pun tidak sembarangan nyopot bongkar pasang kateter, ngilu ya Bu ya kalau orang 5 kali sehari dibongkar pasang kateternya. Jadi nggak apa-apa sambil pakai kateter tetap sholat saja. Insya Allah jika ada air seni yang keluar pada saat sholat itu ma'fuun anhu atau termaafkan. Ibu, kedengaran suara kami? Ya. Terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Ibu Ustazah, ini maaf ada titipan pertanyaan dari Ibu Ella Junaidi. Bagaimana hukumnya apabila kita sedang safar dengan naik pesawat, biasanya kita tayamum cukup mengusapkan pada benda yang ada di sekitar tempat duduk kita, bolehkah? Afwan. Terima kasih Bu Ustazah. Ya. Pasti akan ada perbedaan fatwa di sini Bu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan mengatakan bahwa tidak ada media lain yang bisa dia lakukan untuk bertayamum selain menyentuh sekitarnya. Tapi jika kita melihat pendapat dari para ulama yang mensyaratkan debu itu harus ditangkap oleh salah satu panca indera, maka itu tidak bisa memenuhi syarat. Kenapa? Ya karena
debu yang ada di jok kursi atau di kursi depan kita itu semuanya debunya tidak ada yang terlihat. Bahkan bisa saja tidak ada. Karena kalau di pesawat itu ada debunya pasti akan bersin semua Bu satu pesawat. Untuk itulah kenapa pesawat itu disterilkan sebelum menerima para penumpang masuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau mau pakai pendapat yang membolehkan silakan. Tapi kalau saya pribadi biasanya tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena saya tidak meyakini ada debu di jok-jok kursi yang kita tempati gitu ya. Maka biasanya saya memilih bertraveling dengan membawa semprotan ini agar bisa berwudu dengan sempurna walaupun kita berada di atas pesawat, karena hanya cukup 100 mili saja untuk kita melakukan wudu berkali-kali. Dan ini jalan untuk khurujan anil khilaf. Al-khuruj anil khilafi aula, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Sehingga daripada ada perbedaan pendapat, maka kita memilih pendapat yang lebih aman, karena di pesawat khawatir tidak ada debu, maka kita berwudu dengan air. Kalau khawatir kita tidak bisa wudu di toiletnya, maka kita membawa sprayer agar lebih mudah. Kita pun bisa berwudu sambil duduk. Dan insya kabin, karena begitu disemprot langsung kita ratakan di kulit kita, bahkan setelahnya kita bisa langsung lap dengan handuk sehingga tidak akan dimarahi oleh pramugarinya membasahi air dengan kabin gitu ya. Kalau misalnya pakai air aqua yang dituang-tuang biasanya ditegur sama pramugari karena takut di kabin terbasahi dengan air, takut membahayakan penerbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai sprayer aman insya Allah. Ustazah, ada lagi pertanyaan Ustazah. Kalau sholat di masjid menggunakan masker, pas sujud apakah sah apabila hidungnya tidak menyentuh lantai karena menggunakan masker? Ya, baik. Ya, makasih. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh sahabat bagaimana cara sujud yang benar, Nabi menjawab, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk bersujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh di atas alas sholat. Alas sholat itu alas sholat, alas buat kita sholat ya Bu ya, mau ubin, mau karpet, mau sejadah, pokoknya alas sholat kita. Nah, ketika Nabi mengatakan anggota tubuh yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-jabhah, seperti ini. Al-jabhah. Nabi kening beliau dan mengisyaratkan wa asyara asbi'ahu ala anfihi. Dan ketika meletakkan kening tuh kena begini Bu, kena hidungnya. Disinilah nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib narok kening plus hidung. Hidung harus kena juga. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau hidung tidak kena pun tidak masalah. Karena yang disebutkan oleh Nabi adalah al-jabhah. Kening. Nabi tidak bilang kening dengan hidung. Tapi kening. Al-jabhah. Kening. Tapi Nabi nunjuknya begini. Seandainya Nabi nunjuknya begini Bu, nggak kena hidung. Tapi kan Nabi nunjuknya begini. Hanya kebetulan saja Nabi nunjuknya begini kena hidung. Ya, dan alhamdulillahnya Nabi itu adalah orang Arab yang hidungnya mancung. Beliau. Nah, coba Bu, kalau misalnya hidung harus kena, itu hidungnya nggak kena juga. Kenapa? Karena menyebut hidung. Kalau hidung harus kena 8 anggota tuh. Tapi yang Nabi sebut hanya 2 telapak tangan, ya, kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Sehingga yang wajib kena cuma 7 itu saja. Hidung tidak disebut oleh Nabi. Ini itu hanya kebetulan pas Nabi naruh kening, ya, menunjuk kening saja. Jadi kalau misalnya kita sujud dengan kena hidung, alhamdulillah, berarti sujudnya udah mirip banget dengan cara sujudnya Nabi, yang hidungnya Nabi pasti kena alas sholat. Ketika kita pakai masker sekarang, apa hukum orang sholat pakai masker? Sebetulnya yang dikhawatirkan bukan hidung nggak kena sujud, karena hidung itu tidak wajib kena alas sujud. Kalaupun kena, itu bagus. Kalau nggak kena pun tidak masalah, karena bukan anggota yang wajib kena alas tempat sujud.
Yang biasanya dipermasalahkan adalah satu hadis yang bunyinya begini, kalau kalian itu sholat, maka janganlah tutupi mulutnya. Ada larangan menutupi mulut pada saat sholat. Dan larangan menutup mulut pada saat sholat, itu larangannya bukan alat tahrim, bukan keharaman, ya. Tapi atas apa? Atas istishab saja, anjuran saja. Dianjurkan mulutnya itu terbuka pada saat kita melaksanakan sholat. Tapi hal ini ketika dilakukan di masa pandemi akan clash dan bertabrakan dengan kaidah yang lain yang isinya daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, ya, menghindari kebinasaan, menghindari kerusakan, menghindari bahaya ini lebih diutamakan untuk kita lakukan daripada melakukan sesuatu untuk mendapatkan kemaslahatan. Memang kita sholat tanpa menutup mulut mendapatkan maslahat, terhindar dari kemakruhan. Tapi kita juga diwajibkan untuk menghindari masalah dan bahaya serta penyakit. Mana yang harus kita utamakan? Mana yang harus kita mendapatkan? Kesunahan di dalam sholat dengan membuka masker, ya, kesunahan untuk membuka mulut, atau meninggalkan mafsadat dengan cara menutup mulut. Jika ada menghindari mafsadat dengan mendapatkan maslahat, yang diutamakan menghindari mafsadatnya. Menghindari penyakitnya itu lebih utama. Maka mana lebih utama? Sholat di masjid di masa pandemi, Bu, ya. Di masa pandemi ini mana yang lebih utama? Memakai masker agar terhindar dari penyakit, atau tidak usah pakai masker untuk mendapatkan kesunahan membuka mulut pada saat sholat. Yang lebih utama adalah menutup mulut dan hidung dengan masker untuk menghindari penyakit, walaupun kesunahan membuka mulut tidak kita dapatkan. Karena yang kita cari mana yang lebih utama. Yang lebih utama menutup masker, pertama kita menghindarkan diri dari penyakit, yang kedua kita menghindarkan orang lain dari penyakit yang bisa saja kita bawa penyakit itu. Ada dua di situ, Bu, ya. Nah, jadi ya sudah, di masa itulah fleksibilitasnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya dengan salihun likulli zaman wal makan. Bisa dilakukan tepat, dilakukan sesuai perubahan waktu dengan perubahan zaman. Berubah waktunya, berubah zamannya, berubah kondisinya, bisa berubah hukum fikih. Yang tadinya menutup mulut itu disunahkan, berubah hukumnya, yang sunnah justru malah menutup mulut dengan hidung pakai masker. Baik. Masih ada, Ibu, pertanyaannya? Ada. Ini titipan pertanyaan dari Ibu Rahma. Untuk tayamum bagian tangan apakah harus sampai ke siku atau cukup tangan saja? Karena saya pernah mendengar Ustazah sampaikan begitu. Itu, Bu, Ustazah. Ya. Pada dasarnya bertayamum itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sampai siku, itu pada dasarnya. Tapi jika ada satu kendala dan lain hal, ada memang sebagian ulama yang membolehkan hanya sampai pergelangan tangan saja. Ada memang yang membolehkan. Tapi pendapat jumhur ulama itu memang harus sampai siku. Karena memang yang dicontohkan oleh Nabi itu wajah, kemudian tangan sampai siku, sikunya kena debu juga. Tapi kalau misalnya ada kendala karena satu dan lain hal, misalnya bertayamumnya di tempat yang terbuka, apa segala macam, terus tidak mungkin membuka ini, ya, atau misalnya di sininya terluka kena apa segala macam, ada perban segala macam, maka ada memang yang membolehkan sampai pergelangan tangan saja. Tapi selagi masih bisa kita untuk mengusap debu tersebut sampai siku, maka yang wajib kita lakukan adalah mengusap sampai siku jika tidak ada kendala yang menghalanginya. Ada lagi Ibu Ustazah dari Ibu Wati Hadi. Bagaimana dengan sholat yang duduk? Apakah sah karena tidak memenuhi 7 ketentuan sholat sahnya? Terima kasih, Bu Ustazah.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima dengan segala keterbatasan ilmu yang kita miliki di masa lalu, ya Bu ya. Tenang aja Bu, orang bertahap kok mencari ilmunya, dan semoga Allah juga menerima semua amal ibadah kita sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dari masa ke masa. Orang yang sudah belajar bertahun-tahun di bangku kuliah syariah saja, itu bisa saja banyak yang missing Bu. Mungkin di kelasnya tidur. Saya nih Bu ya, saya nih misalnya kuliah syariah misalnya 5 tahun. 5 tahun karena 185 SKS di syariah dan hukum karena belajarnya 2 langsung, hukum syariah dan hukum konvensional, 185 SKS sehingga harus S1-nya 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini pasti ada pelajaran yang saya lupakan dan barulah saya temukan jawabannya ketika mulai mengajar, ada tuntutan harus baca kitab setiap hari gitu kan. Nah, ketika harus baca kitab setiap hari, astagfirullah, ternyata begini ya. Ternyata ilmu haid dan istihadah tuh kayak begini, terus saya dulu bagaimana ya? Saya udah lupa dulu benar apa enggak. Semoga di masa lalu itu yang kita melakukan ibadah sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, semoga dengan rahmat Allah, Allah terima ibadah kita. Tapi kalau misalnya Ibu mau mengganti, mau mengqadha sholat-sholat yang di masa lalu ya, yang sudah Ibu lakukan tapi memang belum sempurna misalnya, ya itu lebih baik untuk mengqadhanya agar tidak terjadi rasa was-was. Tapi jika pun tidak sanggup dilakukan karena entah gitu ya, dulu waktu di pesawat berapa kali saya naik pesawat caranya salah mulu ya, aduh entahlah, tapi minimal kita sudah sholat di pesawat walaupun misalnya cara-caranya kurang sempurna. Semoga ketidaksempurnaan itu tetap dimaklumi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah dan wajib diganti adalah kalau kita nggak sholat sama sekali. Sengaja nggak sholat sama sekali, nah inilah yang wajib diganti. Tapi kalau udah sholat, tapi ternyata masih ada kekeliruan, kekurangan 1, 2, 3, 4, ya semoga Allah terima. Karena setidaknya kita sudah melakukan kewajiban dengan ilmu yang kita punya di saat itu. Yang harus diganti, yang wajib diganti tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya adalah kalau kita nggak sholat sama sekali, selama perjalanan pesawat tidur aja gitu, nggak pernah sholat. Di perjalanan nggak sholat, sampai di tempat nggak sholat juga, nah inilah yang wajib diganti tanpa ragu-ragu. Baik. Berikutnya, masih ada Ibu? Ada ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Kita punya waktu sampai jam berapa Ibu? Jam Ibu, kalau saya mau nanya, Bu. Kalau sesama perempuan, kalau untuk membersihkan bagian aurat itu sampai usia berapa tahun yang membersihkan itu boleh bersentuhan sama yang dibersihkan itu? Sesama perempuan. Apakah selamanya nggak ada batas usianya tetap haram atau bagaimana? Bersentuhan maksudnya dengan sesama perempuan yang sudah balik ya? Iya, yang misalnya membersihkan ibu yang sudah tidak bisa berdiri gitu, kita kan membersihkan itu di tempat auratnya itu. Ya, oke baik. Kalau misalnya kita sudah punya ibu yang sudah sepuh dan sudah tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, kita membantunya, itu masuk dalam kategori darurat, Ibu. Jadi boleh tangan tangan. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak membersihkannya, maka beliau tidak bisa membersihkan sendiri. Nanti sholatnya nanti terganggu. Kedaruratan itu kadangkala bisa membolehkan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh. Kita memang tidak boleh menyentuh kemaluan orang lain, ya, sesama perempuan. Tidak boleh kita menyentuh kemaluan perempuan lain, kan gitu ya. Menyentuh ibu kita, menyentuh anak kita yang sudah dewasa, itu kan nggak boleh kita sentuh kemaluannya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, boleh-boleh saja. Sama seperti bidan, Bu. Bidan nggak boleh melihat kemaluan ibu-ibu. Tapi kalau nggak dilihat sama bidan, ya gimana mau lahir anaknya? Kan begitu. Jadi itu masuk dalam kategori darurat. Nah, yang tidak boleh Bu iseng doang. Ibunya bisa bersihin sendiri, iseng dong Bu, sini saya bersihin. Ah ini kalau iseng yang nggak bisa. Tapi kalau ada hajatnya, kedaruratan, ini membolehkan kita untuk menyentuh kemaluan ibu kita sendiri karena memang itu sangat amat dibutuhkan agar ibadah kita
kita menjadi sah tanpa ada najis di sekitar kemaluannya. Menjadi boleh ya, sah. Ibu Ustazah, ada lagi pertanyaan. Kalau sholat dengan duduk bukan sekali dua, tapi karena kondisi kaki yang sakit nggak bisa sujud, itu gimana, Bu Ustazah? Kondisi sakit tidak bisa duduk ya, Bu? Kakinya sakit nggak bisa sujud. Kalau gitu sholatnya duduk. pakai kursi, Bu. Sholatnya pakai kursi saja. Misalnya beliau bisa ruku nih, bisa berdiri, bisa ruku. Ya, jadi sholatnya sambil berdiri dulu, sambil berdiri niat takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca surat pendek itu sambil berdiri, misalnya kuat. Terus ruku, rukunya bisa misalnya, ya kan, rukunya bisa, ya udah ruku seperti biasa. Giliran mau sujud jadi bermasalah. Ya udah, ketika udah i'tidal, habis i'tidal duduk deh, terus tinggal menundukkan badannya. Duduk di antara dua sujud di begini lagi, terus sujud lagi seperti ini. Nah, kemudian kalau bisa berdiri lagi ya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi berdiri, lanjutin sambil duduk aja. Gitu. Jadi orang yang sholat sambil duduk itu bukan berarti dia harus dari awal sampai akhir duduk terus gitu, enggak. Jadi dia duduk kalau dia tidak mampu berdiri aja. Kalau ruku sama berdirinya mampu, ya ruku seperti biasa, berdiri seperti biasa. Maka misalnya Bu, orang yang tidak bisa ruku dan sujud karena perutnya besar, karena hamil 9 bulan misalnya ya, rukunya udah susah, mana varises, segala macam ya. Maka kalau bisa berdiri, berdiri dulu, niat, baca Al-Fatihah, apa segala macam, baru ketika mau ruku, baru deh duduk. Jadi sebelum sholat, nyari kursi dulu nih, kursinya udah ada di belakangnya, tinggal didudukin, nah baru niat, takbiratul ihram, dan lain-lain sebagainya. Setelah mau ruku, baru dia duduk, sujud. Kalau bisa berdiri lagi, rakaat kedua mau berdiri lagi, silahkan berdiri lagi. Pas mau ruku dan sujud, duduk lagi, begitu ya. Tapi kalau udah duduk, udah susah lagi berdiri, ya udah lanjutin duduk terus sampai salam. Oh iya, ya. Itu pertanyaan dari Ibu Wati Hadi. Gimana Tante sudah? Ini ada lagi Bu Ustazah, karena dahinya dapat menyentuh tempat sholat. Karena dahinya nggak bisa menyentuh tempat sholat. Begitu ya Bu Ustazah? Pertanyaannya lagi yang sambungan nih tadi dari Ibu Hadi. Iya, karena dahinya nggak bisa menyentuh tempat sholat. Misalnya baru sampai begini doang nih Bu ya. Aduh, nggak bisa nih. Ya udah, sambil duduk aja sujudnya. Karena inti dari sujud itu Bu adalah meletakkan kening kita ke alas sujud. Jadi kalau tidak bisa meletakkan kening di tempat sujud, ya udah sambil duduk aja. Gitu. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Sebentar Bu Ustazah, aku lihat dulu ya Bu Ustazah. Ya, silakan Bu, silakan. Oh, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sudah nggak ada lagi yang mau bertanya? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Ibu Ustazah yang telah memberikan pencerahan ruhaniahnya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkan, melakukan ke depannya agar bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai dan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikianlah pengajian online kali ini. Dan apabila selama membawakan acara pengajian ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ustazah, sebelum menutup acara ini, boleh Ibu Ustazah untuk menutup dengan doa. Baik. Sebelumnya, ya, terima kasih banyak Bu Ustazah. Dan Alhamdulillah kita bersama-sama membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ustazah, silakan ditutup dengan doa. Ya. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan kajian pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu semuanya istiqomah untuk senantiasa menambah ilmunya,
untuk perbekalan kita di sisa-sisa hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik karena kekurangan ilmu yang kita miliki atau malah justru karena kelalaian yang kita miliki di masa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, ke saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita dari segala macam penyakit, baik penyakit badan, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit mental, dan segala macam penyakit min sayyil asqam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga semoga mereka yang sedang ditimpa musibah, meninggal dunia karena COVID ini ya Bu ya, semoga Allah catat sebagai hamba yang bertakwa dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi mereka yang sedang mengalami pengobatan, perawatan karena terinfeksi COVID-19, semoga Allah mudahkan mereka, lancarkan mereka, sembuhkan mereka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allahu ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal judam wal baras wal junun wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz auladana wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.